Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, kita akan menjelaskan terkait dengan integral tak tentu pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa secara efektif dan efisien memahami bagaimana integral tak tentu itu uh, berjalan ya, dan juga dapat diterapkan dalam beberapa implementasi soal. Oke, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Oke, integral tak tentu itu sebenarnya jika ya secara definisi itu jika fungsi x ya adalah sebuah fungsi yang turunannya merupakan f aksen x ya itu sama dengan fungsi x ya di rentang tertentu pada sumbu x ya, maka fungsi x sendiri itu disebut antiderivatif atau integral tak tentu atau indefinite integral dari fungsi x. Jadi fungsi x integral tak tentu itu merupakan sebuah fungsi yang turunannya merupakan turunan dari fungsi x yang sama dengan fungsi x tersebut. Misal x pangkat 2 itu ada 3 macam ya, ada x pangkat 2, x pangkat 2 plus 5, x pangkat 2 minus 3 yang merupakan integral tak tentu dari fungsi x sama dengan 2x. Kenapa? Karena turunan dari x pangkat 2 itu adalah 2x, turunan dari x pangkat 2 plus 5 itu adalah 2x, dan x pangkat 2 minus 3 juga 2x. Sehingga ini dikategorikan dalam integral tak tentu. Karena ya x pangkat 2 turunannya tadi ya, ini d per dx jangan lupa, ini merupakan salah satu simbol ya untuk turunan, itu merupakan tadi ya seperti saya jelaskan merupakan turunan dari 2x karena keseluruhan dari contoh ini ya fungsi ini keturunannya adalah menghasilkan 2x. Nah, di mana ya plus 5 dan minus 3 ini merupakan konstanta. Simbol fx ya, simbol integral fungsi x dx itu digunakan untuk mengindikasikan integral tak tentu. Ya, mungkin teman-teman perlu menghafalkan atau mengenali ciri dari simbol dari integral tak tentu. Itu adalah integral dan diikuti dengan fungsi x ya dan turunan dx ya. Oke, rumus dasar integral ya, dimana ketika kita memiliki k ya integral, kemudian kita memiliki k, kemudian dilanjutkan dengan x pangkat n ya, lalu diikuti dengan dx ya. Ini maka kita bisa menurunkan dx-nya ya, x-nya bisa menurunkan x-nya dengan turunan dx tadi. Tetapi dengan k seperti apa, maka k-nya itu akan dikeluarkan terlebih dahulu menjadi k dibagi dengan n plus 1 hasil dari turunan dari x pangkat n dibagi n plus 1, dan xn itu juga bertambah itu menjadi n plus 1. Jadi k per n plus 1 dikali dengan x pangkat n plus 1 ditambah dengan konstanta. Jangan lupa teman-teman ada konstanta di paling belakang. Nah, persyaratannya untuk rumus yang pertama itu adalah di mana n ya, n yang di sini saya coba highlight di sini ya. N di sini itu tidak sama dengan minus 1. Kemudian rumus dasar integral yang kedua adalah yang kita coba lihat yang di sini, di mana kita memiliki c ya, konstanta ya. Kemudian diikuti dengan fungsi x dan dx, di mana kita bisa mengeluarkan secara tidak langsung konstantanya di luar dari integral, dan kita bisa menurunkan fungsi x-nya ataupun integral tak tentunya. Kemudian yang ketiga itu adalah integral ya, di mana kita memiliki dua buah fungsi x dan fungsi g, baik plus maupun minus, itu dapat diturunkan atau dapat disamakan seperti fungsi f, integral fungsi fx sendiri ditambah atau sama dengan, sama persis ya dengan simbol yang ada di tengahnya, itu dengan ditambah sama dengan fungsi integral gx. Nah, integral fungsi gx. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Kemudian yang terakhir adalah fungsi terakhir, di mana rumus dasar dari rumus dasar integral ya, yang terakhir adalah integral k dx, di mana k dx ini sama dengan ya
di mana K dikali dengan X ya, karena integral itu naik ya, maka akan memunculkan X pangkat 0 ya, X pangkat 1 di sini ya, sehingga akan muncul Kx plus C, sehingga akan menjadi Kx plus C. Nah, ada juga ya integral trigonometri ya, di mana teman-teman bisa mengetahuinya, di mana integral dari sin X dx itu adalah min cos X ya. Integral dari cos X itu adalah sin X plus konstanta. Jadi jangan lupa teman-teman, setiap integral ya, itu akan menghasilkan konstanta baik secara langsung maupun tidak langsung, maka perlu dituliskan plus C. Kalau dilihat di sini semuanya berakhiran dengan plus konstanta. Nah, ini perlu dituliskan dari nanti ketika ada persoalan ya, jawabannya harus menghasilkan plus C di bagian akhir. Oke, sin X ya, itu akan menghasilkan min cos X ya, kemudian integral dari cos X itu adalah sin X. Kemudian integral dari tangen X ya, itu adalah ln di mana secant X-nya dimutlakan ya, lalu ditambah C konstanta. Lalu kotangan X itu adalah minus ln ya, di ln cosecant X, di mana cosecant X itu mutlak, plus C. Lalu secant X itu adalah ln secant X plus tangan X plus C ya, di mana secant X dan tangan X-nya itu dimutlakan. Kebalikan dari secant X adalah cosecant X, itu adalah minus ln di mana cosecant X dan kotangan X dijumlahkan lalu dimutlakan. Lalu juga ada secant pangkat 2 X ya, itu menghasilkan tangan X. Cosecant pangkat 2 X itu menghasilkan minus kotangan X. Secant X dan tangan X menghasilkan secant X. Lalu cosecant X dikali dengan kotangan X ya, itu akan menghasilkan dengan cosecant X minus cosecant X. Lalu ada juga sin pangkat 2X itu akan menghasilkan setengah ya, dikali X minus sin X kali cos X. Lalu cos pangkat 2X itu akan menghasilkan setengah X plus, ini kebalikan dari sin pangkat 2, itu adalah X plus sin X kali cos X. Lalu secant X itu akan menghasilkan ln, mana secant plus tangan X itu akan bersama-sama. Nah, perlu dilihat bahwa ini sama ya. Ini sama, secant pangkat 3 itu juga sama, hanya menghasilkan perbedaan penjumlahan dari satu ya, secant X plus tangan X ya, ditambah dengan secant ln X ya, setengah ln secant X plus tangan X. Lalu juga ada sin pangkat M, di mana nanti akan menghasilkan minus sin M minus 1 pangkat minus 1 dikali dengan cos X ya, dibagi dengan M, plus M minus 1 dibagi M dikali dengan integral dari sin pangkat M minus 2X. Lalu di bawahnya ada juga cos MX ya, cos pangkat M di X ya, itu akan menghasilkan integral, itu adalah cos pangkat M minus 1X kali sin X dibagi dengan M di plus minus plus M kali minus 1 dibagi dengan M dikali dengan cos ya, pangkat M minus 2X. Lalu juga ada arkan tangan X, itu akan menghasilkan X kali arkan tangan X minus setengah ln di mana 1 plus X pangkat 2 itu akan menghasilkan akan dimutlakan terlebih dahulu. Nah, ada juga integral eksponensial dan logaritmik ya, di mana E pangkat X itu akan diintegralkan, akan menghasilkan E pangkat X itu sendiri plus konstanta. Begitu juga dengan E pangkat AX itu akan menghasilkan A-nya diturunkan terlebih dahulu, setengah seper A maksudnya, lalu dikali dengan E pangkat EAX ya, plus konstanta. Ini asumsinya adalah A-nya tidak sama dengan 0. Ini asumsinya ya. Bagaimana dengan asumsi jika A-nya sama dengan 0, maka tidak bisa berlaku rumus ini. Ya. Lalu setengah seper X ya, integral seper X itu akan menghasilkan ln X. Dan X itu akan menghasilkan X ln X min X ya. Lalu A pangkat X itu akan menghasilkan seper ln A dikali dengan AX plus C, di mana A-nya harus lebih dari besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, contoh. Kita memiliki nilai X pangkat minus 2X. X pangkat minus 2. Nah, ini sama ya. Ini sama dengan X pangkat minus 2. Nah, X pangkat minus 2 ya.
itu sama dengan 1/x pangkat 2. Nah, jadi kita akan sama hasilkan lah x pangkat minus 2 berdasarkan ini. Lalu kita coba turunkan. Bagaimana caranya? Ya, caranya yang paling mudah adalah kita akan menambahkannya, ya, turunannya adalah dengan 1/-2 plus 1. Ini cukup ditambahkan 1, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, posisinya, ya, tadi x pangkat minus 2 ya. Maka x pangkat minus 2 itu sama seperti ini, ya. Dimana nanti k-nya, ya, k-nya karena di sana depannya 1, maka dibagi dengan n plus 1. Tadi adalah minus 2 plus 1. Lalu ini minus 2 plus 1. Ini sama. Dengan menggunakan rumus dasar 1, ya, ini menghasilkan minus 2 plus 1, ya, dan sini juga minus 2 plus 1. Sehingga hasilnya adalah minus 1 ya, 1/-1x, ataupun bisa dikatakan 1/-1 itu adalah minus 1 ya, sehingga minus x dikali dipangkatkan dengan minus 1 ya, sehingga menghasilkan minus x min 1 atau sama dengan min 1/x plus c. Lalu contoh yang lain adalah kita memiliki dua buah fungsi ya. Kita punya 2x dan 3x pangkat 2. Lalu dengan penggabungannya adalah plus. Maka dengan menggunakan rumus ketiga, coba lihat rumus ketiga. Nah ini, rumus yang paling 3, kita akan bisa memisahkan antara fungsi tersebut dengan operator yang sama. Ya, itu adalah penjumlahan maupun pengurangan. Maka kita akan coba selesaikan permasalahan ini, di mana integral 2x dipisah dan integral 3x pangkat 2 dipisah. Dengan menggunakan rumus yang ke-4 ya. Nah, ini dimana yang kedua, dimana ketika memiliki konstanta, maka konstantanya bisa dikeluarkan dulu di luar integral sendiri, sehingga kita akan menggunakan rumus kedua ya. Jadi ini kita menggunakan rumus kedua, rumus dasar kedua. Ini akan menggunakan rumus dasar 2, ini rumus dasar ke-3, ini rumus dasar kedua. Nah, dimana konstantanya bisa kita keluarkan, ya, 2 kita keluarkan dan 3 kita keluarkan, sehingga menghasilkan ya, x dan x pangkat 2 diintegralkan. Nah, x sendiri itu bisa kita integralkan sama seperti tadi, di mana rumus pertama ya, kita menggunakan rumus pertama ya, rumus dasar pertama itu adalah di mana k per n plus 1 ya, mana ini adalah n-nya 1, maka 1 plus 1 2 ya. Karena x itu tadi x pangkat 1 ya, x itu sama dengan x pangkat 1, itu maka akan menghasilkan 1 ya, karena ini di depannya seolah-olah 1 ya, karena tidak ada pengkali lain, maka ini akan menghasilkan di bawahnya 1 plus 1, dan x-nya akan ditambahkan 1, sehingga menghasilkan setengah x pangkat 2. Lalu ditambahkan dengan 3 dikali 1/3 x pangkat 3, ini sama fungsinya tadi, dimana x pangkat 2 itu di depannya 1 juga ya. Jadi 1 per 2 plus 1 kali dengan x pangkat 2 plus 1, sehingga menghasilkan 1/3 x pangkat 3 plus c, jangan lupa ya, plus c belakangan. Nah, kita kalikan saja ya, maka akan menghasilkan 1 ya, dan juga penjumlahan 1, sehingga menghasilkan x pangkat 2 plus x pangkat 3 itu adalah plus c ya, maka menghasilkan x pangkat 2 plus x pangkat 3 plus c. Nah, itu contoh kedua. Kita akan coba lihat contoh ketiga, di mana kita akan melibatkan lebih banyak fungsi ya. Fungsi yang berbeda adalah ini fungsi 1 fx, dan fungsi 2 kita asumsikan kx. Nah, ini kita bisa asumsikan seperti halnya, ini kita lihat di mana ya. Nah, ini kita lihat di pembagian ya, di mana ini sama seperti tadi ya, kita akan menghasilkan rumus ketiga ya. Nah, ini akan kita turunkan ya, akan kita pisahkan terlebih dahulu mungkin ya, di mana kita akan membagi dengan 2 ya, dengan 4 dengan 4
ataupun kita bisa membaginya secara tidak langsung. Nah, di mana akan menghasilkan setengah X ya. Setengah X ini sama seperti fungsi yang tadi, di mana ini fungsi fx dan gx-nya. Jadi ini seolah-olah seperti ini ya, teman-teman kita ambil ya. Integral 2x pangkat 2 ya, ini plus 5 per 4x. Nah, ini tuh sama seperti dengan integral yang kita bisa fungsikan, bisa bedakan dengan 2x pangkat 2 dibagi dengan 4x plus 5 dibagi dengan 4x. Bener ya? Nah, ini jika kita asumsikan, maka bisa dibagi ya. Akan menghasilkan 1 dan 2. Akan menghasilkan setengah x. Lalu di sini akan menghasilkan 5 per 4x. 5 per 4x itu kan sama dengan 5 per 4 kali dengan 1 per x. Dimana 1 per x itu sama dengan x min 1. Nah, sama ya, sehingga menghasilkan sama. Oke, dengan menggunakan rumus kedua, ya, ini rumus kedua, kita akan menghasilkan rumus kedua. Saya tuliskan di sini. Rumus kedua, kita keluarkan konstantanya, setengah dikalikan dengan x dx ya, lalu juga ditambahkan dengan 5 per 4 ya, dikeluarkan dengan 1 per x di belakangnya, hampir sama. Lalu kita coba integralkan x-nya. Nah, seperti tadi, kita menggunakan rumus yang pertama, RD1, kita akan menghasilkan RD1 ini ya, RD1 akan menghasilkan setengah kali x pangkat 2. Teman-teman bisa lihat lagi ya, di mana ini adalah 1, dan di sini depannya juga 1 dikali ya. Maka menghasilkan setengah x pangkat 2. Oke, lalu untuk 1 per x ini kan kita akan menggunakan, nah ini fungsi yang, rumus yang ini. Nah, ini ya, rumus integral eksponensial yang ketiga. Nah, di mana 1 per x dx itu integralnya adalah ln x. Nah, jadi jangan lupa ya, 1 per x itu ya tidak perlu dicapek-capek diturunkan menjadi x pangkat minus 2, tapi cukup menjadikannya menjadi ln x. Ya, jadi ini langsung diintegralkan menjadi ln x plus konstanta. Maka ini dikalikan 1/4 x pangkat 2, lalu ini 5/4 ln x dan plus konstanta. Maka hasilnya adalah 1/4 x pangkat 2 plus 5/4 kali ln x plus konstanta. Oke, lanjut ya. Kita akan masuk ke integral substitusi. Sebentar. Di mana substitusi x ya dengan variabel u berguna dalam menyelesaikan persamaan integral ya. Di mana integral fungsi x dx itu persamaannya menjadi ya. Di mana integral fungsi x dx itu akan menjadi substitusi ya dengan fungsi g ya, maka menghasilkan g fungsi g dan fungsi turunan g aksen. Nah, kita coba lihat contohnya integral substitusi. Oke, kita diberikan contoh integral di mana ada fungsinya adalah 2x plus 2 ya, di mana plus 2 ini adalah konstanta pangkat 10 dx. Maka yang pertama kali adalah kita akan memisahkan bagian tengah ini ya, ini sebagai repeat. Oke, sebentar, saya coba erase ya. Nah, ini ya. Kita akan memisahkan bagian yang ke tengah ini sebagai U. Dimana 2x plus 2 ya. Lalu kita misalkan ya sebagai U. Lalu kita akan buat turunan U itu adalah turunan dari sini ya. 2x plus 2 itu akan menghasilkan 2x, akan menghasilkan 2 ya, karena konstanta akan 0 dan x akan menghasilkan 2 saja, sehingga akan menghasilkan dx itu adalah substitusinya, tinggal dibolak-balik saja,
di mana du sama dengan 2dx, maka sama dengan jika kita mau ngambil dx-nya maka 2-nya kita pindahkan sini yang di setengah per setengah kali du. Sama ya. Jadi kita akan menghasilkan dx dari proses penurunan u tadi. Lalu langkah ketiga adalah kita akan memasukkannya ke dalam rumus ya seperti tadi, di mana kita akan menstitusikannya menjadi ini u ya, dipangkatkan 10. Nah, ini dari mana Pak setengahnya? Maka setengahnya begini. Dari soal ini kita bisa lihat kan, kita punya 2x plus 2 ya, pangkat 10 dx. Lalu kita tadi sudah memisalkan ini ya, ini sebagai u ya, u pangkat 10. Nah, dx-nya kita ambil yang substitusi yang kedua nih. Kita masukkan sini menjadi setengah kali du. Kenapa kita membutuhkan setengah kali du? Karena untuk menurunkan u-nya sendiri. Gitu ya. Nah, maka setengahnya ini itu kan semacam konstanta. Kita bisa keluarkan ya seperti tadi rumus dasar ke-2 itu kita bisa mengeluarkan menjadi setengah u pangkat 10 kali du. Nah, itu ya. Lalu kita coba kembalikan lagi u ke nilai semula ya. Ke nilai semula menjadi ya, setengah. Oh sebentar, ini nanti kita turunkan dulu ya. Masukkan ke dalam rumus, lalu kita turunkan menjadi setengah, lalu ini adalah 10 ya. Dan ini depannya 1, maka 1 kali 10 plus 1 ya. Nah, lalu dikali U 10 plus 1. Nah, ini mungkin sebelum ke sana, sehingga nanti baru dimasukkan kembali menjadi setengah kali 1/11 kali U pangkat 11 plus C. Nah, ini jangan lupa ya, plus C. Nah, inilah asal mula kenapa didapatnya setengah kali 1/11 kali U pangkat 11. Lalu kita cukup mengkalikannya setengah kali 1/11 menjadi 1/22, dan U pangkat 11 kita kembalikan ke 2x pangkat 2 sehingga menghasilkan 1/22 dikalikan 2x plus 2 pangkat 11 plus C. Gitu ya. Saya rasa mudah ya. Jadi untuk pemisalannya cukup menggantikan fungsi utama menjadi U, lalu juga untuk turunannya itu cukup kita menggantikannya dengan du. Du-nya di mana? Kita akan mendapatkannya dari turunan atau langkah kedua tadi. Gitu ya. Lalu, untuk selanjutnya contoh lain adalah di mana kita akan mendapatkan contohnya adalah integral ln x pangkat 2 dibagi dengan x, di mana kita akan mendapatkan turunannya dx ya. Integral dari ln x pangkat 2 dibagi dengan x. Nah, ini sama seperti dengan ini jika kita lihat di rumus trigonometri tadi, ini sama dengan seperti seper x ya. Ln x pangkat 2 itu adalah sama dengan setengah x ya. Nah, coba lihat supaya tidak bingung. Nah, ini ln x itu ya, itu bisa kita turunkan x kali ln x minus x ya. Sorry, ini baru substitusi. Sorry teman-teman. Ini sama seperti ini ya, karena substitusi saja. Jadi ln x pangkat 2 itu sama dengan dibagi dengan x itu sama dengan 1/x kali ln x pangkat 2. Nah, langkah pertamanya sama, di mana kita mendapatkan ini, kita anggap saja ini ya fungsi utamanya. Kita akan mendapatkan atau menggantikan terlebih dahulu fungsi utamanya, di mana ln x itu menjadi u ya. Maka kita dapatkan u sama dengan ln x ya. Pangkatnya nggak usah. Lalu kita turunkan dari u ini, kita dapatkan du ya. Maka ln x itu adalah turunannya adalah 1/x ya. Nah, maka kita dapatkan dx itu sama dengan dibalik ya. Dx maka didapatkan
ini dikali X kali DU, gitu ya. Oh, tidak perlu ya, tidak perlu karena kita sudah otomatis mendapatkan dx-nya. dx-nya per X kali X kali DU ya. Gitu. Ya, betul. Maka kita masuk ke langkah ketiga, di mana kita akan masukkan rumusnya, di mana tadi ya, setengah itu menjadi seper X ya. Oh, sorry. Seper X dx ini sudah kita peroleh dari seper X depan. Oke, jadi kita nggak perlu ini ya, teman-teman. Oke, saya jelaskan lagi. Sorry, teman-teman. Oke, berarti yang ini ya. Nah, oke. Kita tidak perlu menurunkan dari substitusi lagi dx-nya karena kita sudah dapat seper x-nya. Nah, karena seper x ini ada kita dapatkan dari sini. Nah, sehingga seper x kali dx ini sudah menjadi dua ini ya, sudah menjadi du. Jadi tidak perlu kita turunkan lagi kecuali masih memerlukan atau tidak ada konstanta di dalamnya. Sehingga kita bisa sampaikan bahwa ini ya, ini sama dengan akar ya U pangkat 2 dikali dengan DU. Nah, gitu ya. Lalu kita turunkan. Ini menjadi seper, ya ini kan 1 kali ya. Seper 2 plus 1 kali U 2 plus 1. Plus C ya, jangan lupa. Kita menggunakan sepertiga kali U pangkat 3 plus C. Nah, gitu. Nah, lalu kita kembalikan U-nya ke semula, akan menjadi sepertiga ln X pangkat 3 plus C, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di mana kita mendapatkan contoh lain ya. Contoh lain dari 3x, integral dari 3x pangkat 4 dikali dengan 2x plus 5 ditambah dengan 10 pangkat 3. Kita contohkan ya. Fungsi utamanya kita akan ubah menjadi u ya. Maka kita dapatkan u sama dengan 2x pangkat 5 plus 10. Lalu kita turunkan, maka akan menghasilkan berapa ini? Turunannya adalah 2 ya 2 kali 5 ya, 10x berarti 10, 2 kali 5 10x pangkat 4 ya. Lalu konstantanya hilang ya, menjadi langsung dx ya. Nah, kita dapatkan ini 10 pangkat 4 ya, sehingga ketika kita mengubahnya menjadi dx, maka ini akan dipindah ke sana, 10 pangkat 4 du. Nah, lalu kita substitusikan ya, ini menjadi 3x pangkat 4 ya. Oh, ini ada 10x-nya, ada x-nya sorry teman-teman ya. 10x pangkat 4. Nah, ini ada 3x pangkat 4 karena ini di konstanta di awal tidak bisa diubah. Lalu kita mendapatkan u. U-nya adalah u pangkat 3. Nah, ini 10x pangkat du ini adalah pengganti dari dx ya. Lalu kita masukkan saja. Bisa dikatakan seperti ini. 10x pangkat 4 di sini kali du. Bisa gitu ya. Nah, tadi coba teman-teman taruh di belakang sama juga hasilnya. Maka kita bisa dapatkan x pangkat 4 ini kita coret ya. Maka kita dapatkan 3 per 10 kali u pangkat 3 du. Itu ya. 3 per 10. Kita turunkan, kita keluarkan dulu nih konstantanya. 3 per 10. Lalu ini kita naikkan 1/4 ya. Kali u pangkat 4. Nah, lalu ini kita kalikan 3 per 40 akan dapat hasil ini. Nah, ini hasilnya di sini. Lalu u-nya ini, nah u-nya kita kembalikan ke semula.
Nah, lalu jangan lupa plus C ya. Nah, ini saya juga sering lupa nih, plus C. Jadi untuk selalu jawabannya untuk integral selalu ada plus C. Oke, kita lanjut sebentar. Integral parsial. Oke, untuk integral parsial ya. Di mana integral parsial ini kita akan melibatkan dua buah fungsi ya, di mana U dan kali F ya. Jadi kita akan mensubstitusikan ya dua buah fungsi itu menjadi U dan menjadi V, di mana dua buah turunan ini akan saling mengisi ya. Nah, aturannya begini. Nanti teman-teman akan diberikan dua buah turunan ya, di mana teman-teman sudah pernah diberikan ya bahwa ketika kita di mana ketika akan menurunkan U kali V itu sama dengan pengkalian ya, ini DU kali V itu sama dengan DU turunan ya, turunan U dikalikan dengan V, begitu juga dengan U dikali dengan turunan DV. Ini kan yang sebelum UTS ya. Lalu juga ketika kita memiliki turunan dari U kali DV, maka otomatis ya, kita substitusikan U kali DV, maka ini otomatis pindah ya, pindah ke sini, akan menghasilkan minus V kali DU. Nah, DU V dikurangi V DU ini sama dengan substitusi seperti tadi, maka akan menghasilkan U DV nya adalah sama dengan U kali V ya, dikurangi dengan integral dari V DU. Nah, dari mana hasilnya Pak? Ya, hasilnya adalah ketika kita akan menghasilkan integral, kalau tadi kita akan menghasilkan turunan ya dari UV, maka kita akan menghasilkan integral. Otomatis ketika integral ini otomatis menjadi UV saja gitu ya. Lalu ini ketika kita integralkan gitu, nah turunan akan menjadi sama, ini akan menjadi hilang, akan menjadi UV, dan ini menjadi integral. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi hanya kebalikan dari proses dari turunan. Nah, aturan umumnya adalah kita akan memilih U yang mudah diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua kita akan memilih DV yang harus bisa diintegralkan, yang harus bisa dinaikkan. Lalu juga integral VDU itu juga harus lebih sederhana daripada integral U DV ya. Sehingga integral VDU harus lebih sederhana, ini dipastikan lebih sederhana dibandingkan ini ya. Nah, harus lebih sederhana, paham ya? Oke, kita contohkan. Kita memiliki integral dari x pangkat 2 dikali ln x ya. Maka kita bisa asumsikan di sini ada dua buah fungsi ya. Ada fungsi utamanya adalah ln x. Kita akan asumsi utamanya adalah sini adalah U sebagai ln x. Dan ya dv-nya ya, karena tadi kita asumsikan ada perkalian U kali dv, maka ini adalah dv-nya ya, x pangkat 2 dx ya, karena yang bisa diturunkan juga, sehingga v yang 2 ini kita asumsikan sebagai dv ya. Nah, U kita turunkan menjadi du, itu adalah seper x dx. dv kita integralkan menjadi v ya sepertiga x pangkat 3 dan integral ya. Nah, lalu kita akan masukkan ke dalam bentuk rumus di atas ya. Kita akan masukkan rumus ya kembali ke sini, di mana U kali dv ya sama dengan UV minus integral dari V du ya. UV berarti itu adalah U dan dv. Lalu kita akan masukkan sebagai ini ya. Ini adalah U dan dv. Maka seperti ini persis, maka kita akan menghasilkan ini adalah U dan dv. Kita akan menghasilkan adalah UV, U, di sini ln, ini U-nya,
kali V, ya, lalu minus dari integral dari V, berarti ini V, kita dapatkan ini V, ya, ini adalah V, ya, dikali dengan du, maka du nya adalah super x dx. Nah, ini adalah du. Nah, itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, maka kita cukup menyelesaikan persamaannya saja, ya, dimana hasilnya adalah, ya, sepertiga x pangkat 3 dan x ini sama, tinggal persamaan. Lalu ini kita keluarkan terlebih dahulu, ya. Ya, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Super x dx, ya, super x dx ini, super x berarti kita asumsikan ini adalah ketika diintegralkan menjadi 1, ya, 1, lalu ini kita keluarkan sepertiga kali x pangkat 3. Ini nanti kita selesaikan sepertiga x pangkat 3, sepertiga x pangkat 3, ya. Ini dikali dengan super x, ya. Ini ketika perkalian berarti otomatis ini bisa diasumsikan habis, ya, x pangkat 2 hingga sepertiga kali dengan x pangkat 2 dx, ya. Nah, kita bisa langsung integralkan jadi ini kita keluarkan, nah, sepertiga dan dikali dengan 1, ya, per 2 plus 1 kali x plus 2 plus 1 1/9, jadi sepertiga, ya, ini. Jadi ini ketika ini kan masih integral, ya. Nah, ini kita keluarkan dulu, teman-teman, menjadi, ya, sepertiga integral dari x pangkat 2, gitu, ya. Nah, baru ke sini. Nah, disinilah baru menghasilkan 1/9, ya, oke, gitu, ya. Kalau menghasilkan minus 1/9 x pangkat 3 plus c, itu, ya. Contoh lain. Jadi contoh lainnya adalah kita punya fungsi, kita asumsikan yang paling utamanya adalah u, ya, karena paling sederhana. X, ya. Lalu kita asumsikan ini adalah dv, ini adalah dv. Nah, si u itu sama dengan x, ya. U sama dengan x karena u sama dengan x dan dv-nya sama dengan akar 1 plus x dx, maka ini turunannya adalah menjadi du adalah dx, dan ini integralnya menjadi v, ya, dimana hasilnya adalah kita akan menghasilkan akar 1, ya, akar setengah, nanti ini sama dengan 1 plus x pangkat setengah, ya. Teman-teman tahu, ya, bahwa akar itu adalah pangkat 1 di dalamnya, lalu di luarnya adalah pangkat 2. Maka kita turunkan menjadi, ya, kita integralkan menjadi 1 per setengah plus 1, ya, setengah plus 1, nah, dikali dengan plus 1 plus x, dari ini harus dikurung. Nah, 1 plus x adalah setengah plus 1, maka ini akan menghasilkan begini, teman-teman, ya. V sama dengan 1, karena ini
setengah ya, maka bisa dikatakan ini setengah plus 2/2 ya, 1 ya. Jadi inilah 3/2 ya, 3/2 kali dengan 1 plus X, ini juga sama 3/2 ya, nah hampir sama setengah plus 2/2, maka ini akan menghasilkan seperti ini, 1/3/2 kali 1 plus X ya, dikali 3/2 ya. Nah ini kan sama nih, bisa dibalik nih, jadi 2/3 dikali dengan 1 plus X 3/2. Paham ya? Semoga lebih paham. Nah inilah kenapa alasannya V-nya menjadi ini. Lalu kita akan masukkan rumusnya ya, dengan U, ini adalah U-nya, ini adalah dV-nya. Sama tadi, ini adalah U dan V. Nah, kita akan masukkan U-nya masukkan X ya, V-nya kita masukkan ini tadi. Lalu dikurangi dengan integral dari integral V. Ini adalah V dan DU. DU-nya sama dengan DX. DU. Nah, itu ya. Lalu apa yang akan dilakukan? Maka kita akan selesaikan persamaan dulu, di mana integral ini yang di ujung kita akan selesaikan dulu. Nah, kita selesaikan di sini ya. Di mana konstantanya akan kita keluarkan terlebih dahulu. 2/3. Oh, sepertinya tidak bisa di sini ganti. Oke, 2/3 ya. Insyaallah. Terus kita integralkan 1 plus X 3/2. Nah, ya. Pedih lagi. Nah, itu ya. Maka ini akan diturunkan menjadi 2/3. Semoga teman-teman paham ya. Lalu dikali dengan 3/2 plus 1. Nah, ini nanti 2/2 jadinya ya. Ini juga sama 1 plus X 3/2 plus 2 berarti 5/2 ya. Nah, ini nanti 1/5/2 jadinya 2/5 ya. 2/5. Nanti teman-teman carilah ini gimana caranya. Jadi 4 kali 15 hasilkan ini ya. Nah, sama seperti tadi contohnya. Kalau kita masukkan, kembalikan ke dalam bentuk yang semula ya. Dimana U-nya akan kita kembalikan, V-nya kita kembalikan, U-nya kita kembalikan, V-nya kita kembalikan gitu. Nah, begitu ya. Perlu contoh lagi? Ya, boleh. Kita kasih contoh lagi ya. Nah, kita punya contoh di mana ada dua buah fungsi. Ya, kita asumsikan pertama adalah U. Ya, itu adalah X pangkat 3. Ya. Kenapa X pangkat 2 di sini ya? X pangkat 3 di sini ya. Atau soalnya yang keliru di sini. Kita asumsikan bahwa ini X pangkat 2. Berarti kalau kita, ini berarti kita pisahkan. Kalau dilihat dari sini, maka di sini adalah X pangkat E pangkat X pangkat 2. Kenapa? Karena memudahkan. Nah, kita pisahkan dulu ya. U-nya itu adalah sebagian dari X pangkat 3. Dan ini sama seperti ini ya, teman-teman. X pangkat 2 kali X E pangkat X pangkat 2. Gitu ya, sama ya. Nah, maka ini diasumsikan sebagai U. Ini diasumsikan sebagai dV. Gitu. U-nya kita dapatkan, kita turunkan jadi 2X. Ya. Lalu X pangkat E pangkat X pangkat 2 itu kita naikkan, ya, kita integralkan menjadi setengah, ya, karena ini bentukannya adalah 1/X, ya, maka kita naikkan menjadi setengah, ya. 1 menjadi setengah kali X pangkat 2 harusnya, ya.
setengah dari EX ya, EX pangkat 2, karena X itu ketika dinaikkan menjadi setengah ya, 1/1+1 X ya, setengah pangkat X2 ya. Benar nggak? Benar ya? Setengah kali ketika kita naikkan menjadi setengah dari X pangkat DX itu dinaikkan jadi setengah ya, 1/1+1 ya, setengah X ya pangkat 2 dikali dengan E pangkat X pangkat 2 gitu. Kita coba lihat nih, ada nggak aturannya. Ini ya aturan kedua nih ya, dimana A pangkat X ini 1/A ya dikali dengan E pangkat AX itu ya. Ya betul. Ya tadi ini ya. Oke, berarti tadi kita bisa lihat kan ya bahwa di sini ya ini dv-nya ya, maka ketika integralkan maka menjadi x e pangkat x pangkat 2 ya, maka menghasilkan 1/2 ya, dimana itu sebenarnya bisa dikatakan 1 ya, 1 kali ini e, karena x dx itu otomatis jadi turut naik ya, jadi 1. Maka EX pangkat 2 ini ya, ini kan sama dengan 1 E pangkat 1 X pangkat 2 ya, maka 1/A ya, 1/A 1 E pangkat X pangkat 2. Nah, ininya dari X-nya ini, X-nya adalah setengah X dx-nya, maka diintegralkan otomatis menjadi 1 ya, jadi setengah per X pangkat 2. Nah, lalu kita akan masukkan seperti ini ya, dimana U ya, kali dV, U kali V, ya, U kali dV di U V ya, kali dengan minus dengan integral V. Nah, itu ya, dikali dengan 2x dx. Benar ya? V ya. Ini adalah dx-nya. Nah, benar, berarti dx-nya adalah dx. Ini adalah du-nya. Maka kita turunkan ini, kita selesaikan persamaan ini ya, dimana kita akan selesaikan, dan ya teman-teman bisa menggunakan tadi beberapa rumus dasar sehingga kita dapatkan ya nanti hasilnya adalah dimana 2 kita keluarkan ya, lalu dikalikan dengan setengah EX pangkat 2 ini ya, kita kali setengah berarti jadi minus setengah EX pangkat 2. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba-coba untuk persamaannya sehingga nanti menghasilkan persamaan yang sama. Nah, ini nanti untuk latihan teman-teman bisa coba ya, ada 5 latihan, nanti teman-teman bisa coba hasil dari otak-atik ya, 5 latihan pertama dan 5 latihan kedua ini yang melibatkan beberapa persamaan
trigonometri ya. Hampir sama bentukannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke integral fungsi rasional ya. Dimana fungsi rasional itu dikatakan bila ada fungsi f(x) ya, itu memiliki ada dua buah fungsi yang berbeda, di mana fungsi x dan fungsi gx itu akan dibagi ya secara polinomial dengan fx dan gx adalah fungsi yang sifatnya adalah polinomial ya, ataupun yang berjenjang ya. Contohnya adalah sini ax kuadrat, kemudian bx dan konstanta. Atau bisa disederhanakan bila ya b kuadrat itu dikurangi 4 kali ac itu lebih dari 0. Contoh misalnya, kita punya bilangan polinomial x pangkat 2 minus x plus 1, itu kita bisa katakan tidak bisa disederhanakan lagi, karena jika kita asumsikan dengan menggunakan formula ini, ya, formula b kuadrat minus 4ac itu akan menghasilkan nilai yang kurang dari 0, karena ya harusnya adalah syaratnya adalah lebih dari 0. Ini tidak bisa dikatakan bisa menggunakan fungsi rasional. Lalu yang kedua adalah x kuadrat minus x minus 1 ya. Kita masukkan ya b kuadratnya di sini minus 1 kuadrat, kemudian minus 4 kali ac hanya 1, c-nya minus 1 ya. Sehingga didapatkan hasil 5 lebih dari 0. Ini bisa disederhanakan. Lalu yang kedua adalah x kuadrat minus x minus 1. Ini bisa juga menggunakan rumus ya, sesuai dengan ini, sehingga didapatkan hasil perhitungan ya untuk fungsi rasionalnya. Nah, ini minus b plus minus akar b kuadrat minus 4ac bagi dengan 2a. Ini sama juga bisa digunakan sederhana untuk ini. Sehingga kita dapatkan x-nya dan x1 dan x2. Oke, untuk fungsi rasional sendiri ya, itu dikatakan derajat pangkat fx itu sebaiknya lebih kecil daripada fungsi gx ya, ataupun fungsi keduanya. Bila tidak, maka bisa dikatakan kita bisa membuatnya lebih kecil dengan penjumlahan polinomial. Contohnya, jika memang fx dibanding gx itu tidak lebih kecil, maka bisa kita menggunakan sx atau fungsi lain ya, fungsi s, dan ditambah dengan fungsi r dibagi dengan fungsi g. Contoh, kita punya fungsi x pangkat 3 dan fungsi x pangkat 2 plus 1 itu dibagi, itu akan menjadi x minus x pangkat 2 plus 1 dan rx-nya adalah x. Nah, kenapa seperti ini? Karena nanti ketika pembagian ini akan menjadi ya x pangkat 2 plus 1 ya, kemudian x pangkat 2 plus 1, sehingga nanti akan sama ya seperti tadi ya, dimana x kali 1 gitu. Nah, sehingga ini akan menjadi x pangkat 2 ya, x pangkat 2 nanti akan menghasilkan x pangkat 3 sama persis. Nah, di sini x pangkat di sini x itu udah sama semacam ini ya. Kita asumsikan di mana x pangkat 2 plus 1 sebentar. X kemudian x pangkat 2 plus 1 kemudian bagi x pangkat 2 plus 1 kurangi dengan x pangkat x2 plus 1. Nah, ini ya. Jadi kita bandingkan di sini adalah x pangkat, ini akan menghasilkan x pangkat 3 plus x minus x plus x minus x dan per x pangkat 2 plus 1. Nah, ini kan sama dengan x. Ini selesai, ini habis sama dengan x pangkat 3 ya, ini ya, seperti itu. Nah,
asumsinya akan menjadi X, di mana X Rx baru dengan Gx yang di bawahnya. Oke, kasus lainnya bila penyebut Gx itu merupakan perkalian faktor linear. Nah, faktor linear yang berbeda begini, jika memang ya kita punya Gx ya, kemudian itu akan sama dengan A pangkat A1X ditambah dengan B1, kemudian A2X ditambah B2, dan seterusnya sampai dengan ANX plus Bn. Nah, maka bentuk fungsinya adalah fungsi X dibagi dengan fungsi Gx itu adalah A1 per A1X1 plus B1, lalu A2 dijumlahkan ya dengan A1 dibagi dengan A2X plus B2, dan seterusnya hingga AN dibagi dengan ANX plus Bn. Dengan A1, A2 hingga AN itu adalah konstanta yang akan dicari. Contoh lainnya adalah dari contoh tadi, di mana dari fungsi rasional ini kita bisa masukkan adalah X pangkat 2 ya plus X min 1, di mana ini adalah fungsi F. Nah, ini fungsi G. Caranya adalah teman-teman bisa mengecek pangkat ya, derajat pangkat penyebut karena sudah lebih besar dibanding dari pembilang ya, dari pembilangnya, maka tidak perlu dibagi. Kita bisa lihat ya bahwa derajat kepangkatan ini ya, penyebutnya itu sudah lebih besar dibanding pembilang, maka tidak perlu dibagi lagi. Langkah selanjutnya adalah melakukan faktorkan ya penyebutnya bagian bawah itu kita faktorkan. Dari ini ya, kita ambil yang penyebutnya ya 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 minus 2x. Ini akan kita keluarkan x yang terlebih dahulu, akan menjadi 2x pangkat 2 plus 3x minus 2 ya. Kemudian kita bisa faktorkan kembali ini 2x pangkat 2 plus 3x minus 2 itu menjadi 2x minus 1 dikali dengan x plus 2. Nah, langkah ketiga, penyebut yang memiliki 3 faktor yang berbeda maka dibuat ke bentuk 1. Nah, contohnya begini. Kita punya ya x pangkat 2 plus x min 1, dan yang bagian bawahnya kita tadi sudah difaktorkan x, kemudian 2x minus 1 dan x plus 2. Nah, seperti ini kita bisa memisahkannya karena perkalian ya. Kita bisa memisahkan A per x dan B per 2x min 1, karena di sini ada 1, 2, dan 3 ya. Dan yang terakhir adalah x plus 2. Nah, kita perlu cari A, B, dan C. Cari nilai A, B, dan C. Nah, pencariannya begini. Kita dengan menggunakan pembilang ya. Pembilangnya kita bisa asumsikan bahwa dengan x pangkat 2 yang di sini ya, pembilang di bagian atas ini ya, kita bisa mencari nilai A. X pangkat 2 plus x minus 1 ini sama dengan ya A ya dikali dengan X. Oke, sorry tadi ya. Saya lanjutkan lagi untuk pencarian nilai A, B, dan C-nya itu dari beberapa ini ya, dari fungsi penyebutnya ya. Bisa dikatakan di mana x pangkat 2 plus 2x minus 1 ini merupakan substitusi dari sini ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah formula dari sini tadi, di mana bentukannya adalah A1 plus A2 plus AN, di mana konstantanya ini akan kita cari. Nah, ini kita bentuk dari faktor penyebut yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kita bisa lihat dari faktor pertama, faktor kedua, dan faktor ketiga. Nah, akan menjadi faktor seperti ini, di mana A, B, dan C. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tinggal kita menyamakan penyebutnya ya. Nah, penyebutnya ini kalau bisa dikatakan kita mencari nilai yang tidak ada di penyebutnya. Di sini kan sudah ada A per X. Ibaratnya begini, teman-teman cukup mencari di sini ya X min 1, X plus 2. Nah, di sini
A-nya otomatis adalah sesuatu yang tidak ada di bawahnya. Nah, dikalikan 2x min 1 kali ya, x plus 2. Nah, gitu. Lalu dijumlahkan untuk B-nya nanti ya, ini dikali dengan x, di mana x dikali dengan x plus 2. Gitu. C juga sama, itu adalah x dikali 2x min 1, karena sesuatu yang tidak ada di sana. Nah, maka diperolehlah hasil seperti ini. Nah, sama ya. Maka kita bisa asumsikan ya, di mana posisinya adalah ketika kita menggantikannya ya, menjadi beberapa ketentuan. Contohnya begini. Oke, jadi untuk ini ya, untuk 2 ini nanti kita samakan dulu ya, kita selesaikan dengan persamaannya, di mana persamaannya seperti ini, di mana ini adalah menjadi 2x kuadrat ya, kemudian minus x plus 4x ya, plus minus 2. Lalu ini menjadi x kuadrat, kemudian plus 2x, lalu ini jadi 2x kuadrat minus x ya. Nah, kita kumpulkan nih yang x kuadratnya semuanya dikumpulkan jadi 1 seperti ini di sini. Lalu x-nya dikeluarkan, x kuadratnya dikeluarkan sehingga tersisa konstanta. Nah, konstanta secara berurut kita berikan nilai A, B, dan C. Sehingga dihasilkan adalah 2A plus B plus 2C kali x kuadrat. Nah, atau gini lah, saya bantu. 2x kuadrat ditambah nanti x kuadrat ya. Nanti ini setiap ini kan kita jumlahkan ya, karena akan menjadi penjumlahan. Kemudian plus x kuadrat plus 2x kuadrat. Nah, ini kan secara nggak langsung sama dengan 2 ya, lalu plus 1 plus 2 ya. Nah, ini kan gini ya, x kuadrat, karena sama semua. Nah, ini yang kita sisipin A, sisipin B, dan sisipin C gitu ya, sehingga didapatkan 2A plus B plus 2C. Begitu juga dengan X, 3A plus 2B minus C. Dan yang terakhir adalah 2A, karena hanya 1. Nah, kemudian dari persamaan ini, ya nantinya kita akan samakan atau kita carikan sesuai dengan persamaan tadi. Di sini kan sama dengan 1 ya. Karena ini X kuadrat sudah ada, sini sudah ada, maka otomatis 2A plus B plus 2C itu sama dengan 1. Karena di depan X kuadrat itu hanya 1. Kemudian 3A plus 2B minus C itu sama dengan 2. Karena X-nya sudah ada dan tinggal 2. Sehingga seperti ini. Kemudian yang minus 2A, minus 2 itu harus sama dengan minus 1. Sehingga mau gimana caranya kita harus mendapatkan minus 2 itu adalah minus 1. Nah, kita substitusikan nilainya sehingga di sini ya kita bisa dapatkan minus, ini paling kecil ya. Kita dapatkan A itu sama dengan setengah ya, karena minus 1 dan minus 2 dibagi dengan minus 2. Lalu B kita masukkan salah satunya saja karena ini paling kecil ya B-nya. Maka kita dapatkan 2 kali setengah kali B plus 2C. Ini nanti kita substitusikan. 1, ini 3 kali setengah ya, plus 2B plus minus C sama dengan 2 ya. Ini sudah dapat, nanti ini 1, ini 3/2. Jadi yang satunya 1 dikurang 1 berarti 0 ya. B plus 2C sama dengan 0 ya. Lalu yang bawah ada 3/2. Kita pindahkan sebelah sana. Jadi 2B minus C sama dengan 3. Sorry.
2 minus 3/2. Kan nanti sama dengan 4/2 ya. 4/2, 1/2 berarti setengah. 2B sama dengan 2B plus C dengan setengah. Nah, ini kita tinggal substitusikan dengan atasnya nih. B sama dengan minus 2C. Berarti ini bisa dikatakan minus 2C. Berarti minus 4C. Minus 4C, minus 5C ya. Minus 5C dengan setengah. Kali sini. Ya. Sehingga jadi minus 1/10. Ya, kan dikali di bawah. 10. Nah, langsung kita masukin sini. Minus 10 ya. Lalu oke, ini 10 kemudian kali 2. Ini 1/5 ya. Sehingga dapatnya dipindah 1/5 ya gitu ya. Jadi kita dapatkan A setengah B 1/5 C minus 1/2. Lalu kita kembalikan ke persamaan integral ya. Dimana kita akan masukkan A kemudian dikalikan dengan B ya. Dikalikan dengan 1/x ya. 1/x ditambah dengan 1/5 B dikalikan 1/2x1. Ini kembalikan seperti ini ya. Nah, ini tinggal masukkan saja A-nya tadi berapa, B-nya dan C-nya. Berarti kita dapatkan ini setengah ya dikali dengan 1/x, 1/5 dikali dengan 1/2x-1 dan minus 10 dikali dengan x plus 2. Lalu kita masukkan ke persamaan integral. Dimana kita keluarkan dulu setiap konstanta di sini ya. Dan kita bisa memisahkan antara setiap fungsi sehingga didapatkan setengah. Jadi sebelum dipisahkan ya, setengah 1/x tambah integral 1/5 kali 1/2x-1 tambah integral 1/10 kali 1 x plus 2. Nah, ini sebelum ditambah ini dikeluarkan ya sehingga menjadi setengah, dan integral dari 1/x adalah ln x 1/5 dikeluarkan, lalu ini diturunkan ya 2x min 1 ya, ini akan diturunkan menjadi kan ini 1/x ya, sehingga bisa dikatakan ini sama dengan tadi dimana ini 1 ya 1 ini berarti hampir dengan ln ya 2x min 1, lalu ini dikeluarkan jadi minus 10 minus karena tadi min ya, lalu dikalikan dengan 1/x plus 2 sama dengan 1 itu hampir semua dengan ln ya, jadi sehingga ln, jadi semuanya jadi ln gitu ya. Setengah ln x ditambah ln 1/10 ln 2x min 1 ya dikurangi 1/10. Ini dikeluarin dulu ya teman-teman ya, ini dikeluarin dulu yang duanya. Jadi ini 1/5 ya 1/10 kali ln 2x min 1 dan minus 1/10 kali ln x plus 2. Oke, kita lanjutkan ke kasus kedua. Bila penyebut Gx merupakan perkalian ya faktor linear yang berulang ya, maka bisa dikatakan untuk ya penyebut dengan perkalian faktor linear yang berulang ya. Berarti penyebut yang di bawah merupakan perkalian faktor linear berulang. Dimana sama tadi ya, A1x plus B1 pangkat 1 dan 2x plus B2 pangkat 2 dan sampai dengan ANX plus BN kali pangkat N. Oke, kita cobakan sama ya dengan kasus yang sama, kita cek penyebutnya. Ternyata penyebutnya itu lebih kecil ya daripada pembilangnya, sehingga ya perlu kita bagi. Baginya seperti apa tadi? Seperti yang tadi disampaikan di awal,
itu kita cari faktor paling terkecilnya, itu adalah X plus 1, ya. X plus 1 ditambah dengan 4X. Nah, ini perlu teman-teman faktorkan ya sendiri ya. Nanti dari sini dipecah-pecah-pecah, ini dipecah akan mendapatkan hasil seperti ini, hampir sama ya. Nah, kemudian dibagi dengan ini hampir sama seperti ini, karena bentukannya adalah GX-nya yang harus sama. Sehingga nanti yang ini menyesuaikan yang lain. Oke, itu lalu faktor penyebutnya dipecah ya. X pangkat 3 minus X pangkat 2 minus X plus 1 sama dengan X minus 1 dikali X pangkat 2 minus 1. Nah, ini pemecahan dari sini, lalu didapatkan juga ini bisa dipecahkan lagi X minus 1 plus X1. X plus 1. Lalu akan mendapatkan hasil di mana ini bisa dikalikan menjadi X minus 1 kuadrat dikali dengan X plus 1. Ya. Nah, ketika sama, kita cari A, B, C-nya. Ya. Kita sedemikian rupa akan mencari 4X-nya. Ya. Itu sesuai dengan tadi, di mana A akan dicarikan ya bentuk seperti bentuk kedua. Oke. Bisa dilihat seperti ini, lalu nanti kita juga masukkan seperti tadi, gimana kita akan mengkalikannya sesuai, lalu mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita samakan dengan penyebutnya, di mana X kuadrat tidak ada maka sama dengan 0, X nya ada sama dengan 4, konstantan tidak ada maka sama dengan 0, maka akan dapatkan hasil 1, 2, dan minus 1. Kita masukkan kembali ke sini A nya, B, dan C, sehingga diperoleh hasil seperti ini ya, di mana X plus 1 ya, dan ditambahkan dengan 1, B nya 2, dan C nya min 1. Tuh. Nah, masukkan kemana? Ke sini ya, persamaan sini, karena sudah dicek bahwa pembaginya penyebutnya itu lebih kecil dibanding pembilang dari kepangkatannya saja, dari derajat pangkatnya. Oke, lalu didapatkan hasil seperti ini ya ketika diintegralkan dan mendapatkan hasil ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Lalu untuk fungsional rasional ketiga sama juga, tapi ini kasusnya adalah bila penyebutnya ya Gx kita mempunyai faktor kuadrat yang tidak dapat disederhanakan dan tidak berulang, maka Gx mempunyai faktor A pangkat 2x atau polinomial plus Bx plus C dengan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Maka bentuk Fx dibagi Gx adalah ini ya, Ax plus B ya, dibagi dengan Ax plus Bx, Ax kuadrat plus Bx plus C. Yang konstantanya nanti akan kita cari. Nah, kasus-kasus ini ya yang teman-teman perlu ketahui ya. Mungkin faktor-faktornya perlu teman-teman ketahui bahwa kapan kita menggunakan kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Oke, contoh 2x kuadrat minus x plus 4 dibagi dengan 2x pangkat 3. Karena penyebutnya lebih besar maka tidak perlu dibagi. Yang kedua, kita cek juga penyebutnya kita bisa faktorkan tidak, x pangkat 3 plus 4x ternyata tidak bisa difaktorkan lebih jauh, maka cukup dengan x kuadrat plus 4 ya. Lalu kita masukkan rumusnya ya dengan menggunakan bentuk ketiga di sini, karena tidak bisa dibentukkan faktor, maka menghasilkan 2x kuadrat ya, x kuadrat minus x plus 4 dibagi dengan x kuadrat plus 4, maka menghasilkan a per x ya, dan menghasilkan bx plus c x kuadrat plus 4. Tuh. Kalau kita cari nilainya sama seperti tadi di rumus pertama, bentuk pertama, maka akan mendapatkan hasil A, B, dan C-nya.
lalu kita masukkan lagi ke persamaan integral sehingga mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini beberapa fungsi 1, 2, dan 3, 4. Ada kemungkinan lainnya adalah jika faktornya tidak bisa disederhanakan dan berulang. Nah, ini kalau tadi tidak bisa disederhanakan, tidak berulang, dan ini bisa berulang. Nah, sama seperti tadi, ini kita masukkan A1X B1 di setiap komponennya. Oke, sama seperti tadi, kita cek penyebutnya, ternyata lebih tinggi, maka tidak perlu ada pembagi. Maka penyebut tidak bisa, yang kedua adalah penyebut tidak bisa difaktorkan kembali. Karena ada kesamaan, ya ada persamaan koordinat yang berulang di atas, ya, maka dan tidak bisa disanakan, maka bisa digunakan bentuk keempat. Di mana bentuk keempat adalah A per X, ya. Kemudian ditambah BX plus C, X kuadrat plus 1, lalu yang D adalah DX plus E. Ini adalah bentukan kompleksnya, ya. Nah, ini tadi ya, X. Lalu di dalamnya X kuadrat plus 1, lalu yang di luar adalah X kuadrat plus 1 kuadrat. Sama tadi, kalikan dengan penyebutnya, akan mendapatkan hasil seperti ini, A1, B-1, C-1, D1, dan E sama dengan 0. Lalu kita masukkan kembali ke persamaan integral. Oke, itu untuk materi ke-8 ya teman-teman. Silahkan jika memang ada pertanyaan dan kurang jelas, silahkan teman-teman bisa mengulas kembali video ini dan bisa mencoba-cobanya dengan beberapa latihan tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan teman-teman mempelajari terlebih dahulu untuk pembahasan yang pertama, itulah integral. Terima kasih. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.